Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menjelaskan analisis residu pestisida. Untuk membernya, next. Pertama ada saya sendiri, Syifa Fairuzara, NIM 194, kemudian ada Azalia Sana Yusriana, NIM 195, terus ada Riki Setiawan, NIM 201, kemudian ada Muhammad Hafid, NIM 202, ada Eksita Kusuma Juliane, NIM 204, kemudian yang terakhir ada Alifiandra Seni Putra, NIM 208. Next. Oke, ini ada poin pembahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan. Ini adalah membahas pokok masalah yang akan kita bawa, kemudian masalah tersebut akan menjelaskan latar belakang dari residu pestisida, karena permasalahan yang kita ambil ini mengenai residu pestisidanya. Dan itu juga akan membahas sedikit tentang pengaruhnya dan hal lainnya yang akan disebutkan oleh teman saya nantinya. Kemudian ketika kita membahas tentang residu pestisida, kita akan membahas mengenai analisis residu pestisida tersebut itu, mengenai metode-metode yang akan disampaikan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa sih yang dimaksud pestisida itu? Pestisida menurut Auran dan kawan-kawan pada tahun 1987 merupakan sebagai produk zat atau campuran zat yang berbentuk gas, cair, atau padat yang digunakan untuk membunuh, melindungi, mengontrol, mencegah, atau mengurangi bentuk-bentuk kehidupan tanaman atau hewan atau virus. Nah, apa sih dampak positif dan dampak negatifnya dari pestisida itu sendiri? Untuk dampak positifnya itu adalah aplikasi pestisida itu tergolong mudah. Kemudian hasilnya itu dapat dilihat dalam waktu yang singkat dan mudah ditemukan dan dapat diaplikasikan di area luas dalam waktu yang singkat. Kemudian selain mempunyai dampak positif, pestisida sendiri mempunyai dampak negatif, yaitu yang pertama adalah hama yang menjadi kebal atau resisten terhadap pestisida akibat seringnya aplikasi pestisida itu, kemudian adanya sisa atau residu pada daerah pertanian, dan yang ketiga adalah terjadinya pencemaran lingkungan pada wilayah pertanian tersebut. Selanjutnya mengenai residu pestisida. Residu pestisida merupakan senyawa yang masih tertinggal pada bahan pangan setelah diaplikasikan ke tanaman pertanian. Residu pestisida ini dapat masuk ke dalam jaringan tanaman dan ada pula yang tertinggal di permukaan daun atau permukaan bagian tanaman yang lainnya oleh Sejabat 2017. Next. Berikut adalah beberapa pengaruh residu pestisida terhadap tubuh manusia. Pertama, dapat mengganggu metabolisme tubuh manusia. Yang kedua, dapat merangsang timbulnya kanker. Yang ketiga, berakibat pada keracunan kronis pada manusia, yaitu kerusakan sel-sel hati, ginjal, sistem saraf, imunitas, dan lainnya. Ya, yang selanjutnya ada analisis residu pestisida pada tanaman pertanian. Nah, dalam analisis residu pestisida ini terdapat 3 teknik atau 3 metode. Yang pertama itu ada gas kromatografi. Terus yang selanjutnya itu ada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Terus yang ketiga itu ada GCMS, Gas Chromatography Mass Spectrometry. Oke, next. Ya, yang pertama itu ada gas kromatografi atau kromatografi gas. Jadi teknik ini tuh prinsipnya dia pakai gas pembawa atau carrier gas itu di gambar, terus ada controller untuk lajunya, flow-nya. Terus di situ kita masukkan sampel yang sudah diekstrak,
ke dalam oven kolom gitu. Terus di situ nanti ada output dan ada sebuah detektor di situ, dan juga nanti akan menyambung ke komputer untuk menunjukkan data hasil dari detektor, tapi juga akan menghasilkan beberapa limbah gitu, waste gitu. Nah, tekniknya intinya adalah terjadi pemisahan di antara sampel ekstrak tadi dengan gas pembawa tadi juga. Nah, ini pemisahan itu terjadi karena adanya perbedaan titik didih antar komponen yang akan dipisahkan gitu di dalam oven tadi gitu, dan juga adanya interaksi antara komponen dengan oven kolom itu, ada kolomnya gitu. Oke, mungkin next. Nah, yang selanjutnya itu adalah HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Jadi bedanya sama yang gas tadi, tentunya teknik ini merupakan teknik kromatografi yang menggunakan liquid atau cairan berkinerja tinggi yang berasal dari kromatografi kolom klasik gitu. Nah, teknik ini itu bertambah maju. Teknik ini tuh bertambah maju setelah HPLC dikemas dengan bed yang sangat kecil dan beroperasi pada tekanan tinggi. Nah, prinsip kerja HPLC ini tuh sama, memisahkan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi oleh detektor dan juga akan direkam dalam bentuk kromatogram di komputer menjadi data. Tapi juga akan menghasilkan limbah. Okay, next. GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry. GCMS adalah gabungan dari alat GC dan MS. Sampel yang dianalisis akan dipisahkan dahulu dengan alat GC atau gas kromatografi, kemudian diidentifikasi dengan alat MS atau mass spectrometry. GC dan MS ini merupakan kombinasi kekuatan yang simultan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran dalam suatu sampel. Menurut Abdul Rahman dan kawan-kawannya pada tahun 2006, itu ada 5 macam pengujian standar yang dilakukan untuk menguji aspek keselamatan pestisida. Yang pertama adalah pengujian daya racun atau toksikologi pestisida, selanjutnya adalah studi pemaparan, lalu pengujian residu pestisida, lalu pengujian nasib pestisida di lingkungan, dan yang terakhir adalah pengujian ekotoksikologi. Oke, ada banyak permasalahan yang sering dihadapi oleh para analisis residu pestisida. 3 di antaranya. Yang pertama, campuran senyawa turunan pestisida yang diaplikasikan dalam matriks sampel yang kompleks, sehingga penggunaan metode harus selektif dan sangat spesifik. Yang kedua, BMR atau batas maksimum residu pestisida dalam kisaran mikrogram per kilogram hingga miligram per kilogram atau analisis kelumit, sehingga metode analisis harus sensitif karena dalam kisarannya sangat kecil. Dan yang ketiga, data hasil analisis harus mencerminkan kadar residu yang sesungguhnya, sehingga metode analisis harus memberi data akurasi dan presisi tinggi, valid, dan handal. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi dari sekian penjelasan yang kami paparkan, kita dapat mengambil beberapa poin penting. Pestisida adalah suatu produk berupa zat atau campuran zat yang berbentuk gas, cair, atau padat yang digunakan untuk membunuh, melindungi, mengontrol, mencegah, atau mengurangi bentuk-bentuk kehidupan tanaman atau hewan atau virus. Keuntungan penggunaan pestisida antara lain adalah dapat diaplikasikan secara mudah, dapat diaplikasikan hampir di setiap tempat dan waktu, serta hasilnya dapat dilihat dalam waktu singkat, dapat diaplikasikan dalam area yang luas dalam waktu singkat dan mudah diperoleh. Meskipun memiliki banyak keuntungan, penggunaan pestisida harus dilakukan sesuai prosedur dan dosis yang ada. Hal ini bertujuan agar penggunaan pestisida dapat terkendali dan tidak mencemari lingkungan. Jika penggunaannya tidak sesuai prosedur, maka akan meninggalkan residu, dan residu yang menempel pada tanaman dapat berdampak kepada manusia seperti yang sudah kami paparkan tadi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.